Pemirsa, jumlah warga terpapar virus COVID-19 di Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali bertambah. Total ada 24 warga yang positif terpapar virus corona berdasarkan dari hasil tes swab. Tim gugus tugas percepatan penanganan corona wilayah Kabupaten Simalungun menggelar rapid test massal kepada seluruh penduduk Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan. Rapid test massal dan penyemprotan desinfektan di area permukiman warga ini dilakukan setelah 24 warga yang bermukim di wilayah ini positif tertular virus corona berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Untuk memutus penyebaran virus corona, petugas melakukan tes rapid terhadap 200 warga Desa Tanjung Hataran. Selain pemeriksaan rapid test massal, tim gugus tugas percepatan penanganan corona Kabupaten Simalungun juga melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke rumah-rumah warga. Dari hasil tracing yang dilakukan tim gugus tugas, penularan virus corona berasal dari pasangan suami istri yang tinggal di desa ini dan memiliki riwayat perjalanan melakukan pengobatan di Kota Pematang, Siatar. Kami langsung turun ke lapangan. Untuk mengetahui perkembangan kasus warga Desa Tanjung Hataran yang terpapar COVID-19, kita akan berbincang dengan Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih. Selamat pagi Pak Bupati, sejauh ini bagaimana penanganan terhadap satu desa yang kemudian diisolasi? Baik, selamat siang Mbak. Jadi sekarang ini setelah kita tanganin, kita sudah menemukan 29 orang yang positif swab. Dan masih ada 18 orang lagi yang sudah dites rapid test tapi sedang menunggu hasil swabnya. Hari ini semua pasien sedang kita tangani di rumah sakit dan lapangan juga sampai hari ini kita masih tetap melakukan pencegahan di lapangan juga. Di situ juga udah kita siapkan dapur umum, pengecekan tenaga medis, semua selalu kita persiapkan dan sekaligus mencari sumber-sumber perjalanan keluarga lepas keluarga untuk memutus mata rantainya. Baik, Pak Bupati, diketahui apakah memang sudah terkonfirmasi bahwa penularan ini berasal dari dua orang pasangan suami istri yang kemudian ada perjalanan ke Pematang, Siatar. Betul seperti itu, bagaimana dengan kondisi dari keduanya Pak saat ini? Jadi kondisi pasien yang dua dari sumber itu sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit karena dia membawa ada penyakit bawaan, Mbak. Jadi memang sumbernya dari situ, karena yang pertama itu yang kena dia, setelah itu karyawan-karyawan dia, setelah itu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu. Kalau kita melihat dari ngetrennya, setelah kami lakukan rapid test, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah melakukan rapid test, dari pertama itu ada sekitar 300 orang, dan sekarang masih bertambah terus, dan ini semua kita melihat perkembangannya semua setelah kita cek satu persatu, sumbernya memang dari orang tua yang suami istri tadi, karena mereka pada saat lebaran juga bertemu silaturahmi, karena memang satu kampung ya, satu kampung itu, jadi Tanjung Hataran itu, Huta itu namanya satu kampung kecil sebenarnya, dan dari situlah sumbernya, dan sumber ini sudah masuk juga ke kecamatan-kecamatan yang lain. Pada saat lebaran mereka bersilaturahmi, dan si ibu ini juga berobat di Siantar, sudah beberapa kali, tapi belum sembuh sehingga dia dirujuk ke rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Perdagangan, Pak. Saat ini bagaimana dengan 29 warga yang positif, apakah penanganan ada di rumah sakit, dan bagaimana dengan keluarga dari warga tersebut, Pak? Kebetulan dari 29 ini ada anak dan ada cucu, ini semua dirawat di rumah sakit. Jadi semua sudah kita rawat di rumah sakit, ditambah 18 orang lagi. Jadi total masyarakat yang ada di situ sudah 50 orang yang kita rawat di rumah sakit, Mbak. Pak, ini kan mengisolasi satu desa tentu tidak mudah karena ada beberapa warga yang mungkin juga dalam keadaan sehat. Isolasi sendiri dilakukan apakah memang menutup desa dengan tidak boleh keluarnya warga tersebut, atau ada pasokan-pasokan bahan tertentu ke desa tersebut, Pak? Jadi desa itu memang nggak boleh keluar. Kalau ada barang yang masuk, kita terima di pintu.
dan nanti kita antar langsung ke rumah-rumah masyarakat yang ada di situ. Di situ sudah ada TNI dan Polri, ada Satpol, dan ada juga pegawai kelurahan, ada puskesmas. Mereka udah bekerja sama, kita suruh. Jadi setiap orang yang mau masuk kita tanya keperluannya apa, yang dibawa apa. Kalau itu perlu sekali kita antar ke rumah. Tapi mereka tidak boleh keluar kecuali ngangon, Mbak, karena mereka punya sapi. Dan itu pun kita awasin dan dia tidak boleh kontak dengan orang lain. Ini kan diketahui jumlah terus bertambah ya Pak ya. Bagaimana antisipasi agar tidak terus bertambah Pak? Ya, kami sedang memutus mata rantainya Mbak ya, memutus mata rantai. Karena ini kan bertambahnya ini terus terang aja sudah beberapa hari yang lalu. Jadi kita sedang mencari terus. Karena kan kita harus cari kemana-kemana saja perjalanan si ibu ini dan siapa saja tamunya. Dari 50 orang ini memang masih sekitar hutan tadi ya, Rencana kita setelah kita dapatkan tadi informasi semua, hari Senin kita akan mesisir ke kecamatan lain, karena ada di kecamatan lain beberapa yang kita curigain, dia bertemu dengan ibu itu dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di Huta 2 ini Mbak. Penjagaan untuk perbatasan di desa lain seperti apa Pak? Di desa lain kita sampaikan kepada kepala desa, kita cek melalui Babinsa, Koramilnya ada di sana, Babin Kaptipmas, Camat, masing-masing. Kita sekarang ini sudah menjaga ketat supaya saling mengenal masyarakat yang hadir ke desa masing-masing. Jadi tidak sembarangan menerima tamu dulu, tapi dengan tidak mengurangi rasa etika. Jadi kita tetap praduga tak bersalah juga kita lakukan kepada masyarakat, tapi tidak langsung memonis masyarakat itu sendiri, Mbak. Rapid test masih terus dilakukan sejauh ini? Sekarang ini rapid test sudah kita lakukan sekitar 10.000 masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun yang sudah kita lakukan rapid test, Mbak. Bisa dipastikan ini desa tersebut menjadi zona merah ya Pak ya. Apakah ada protokol-protokol tertentu yang kemudian diberlakukan secara ketat di sana? Kita lakukan memang protokol yang sangat ketat. Jadi kita sangat ketat sekali kita lakukan protokol di situ itu Mbak. Yang jelas mereka sesama mereka boleh berkomunikasi di nagori itu, tapi keluar tidak boleh. Pada intinya itu, karena yang di dalam itu kita anggap sudah hampir kena semua. Jadi untuk itu kita hanya mengawasin mereka tidak keluar, yang kena kita obatin, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Jopinus Ramli Saragih selaku Bupati Simalungun. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Mbak.